Daripada beli, mending bikin sendiri aja. Assalamualaikum teman-teman. Pas banget nih tetangga ada yang selamatan. Terus aku juga demen banget makan kue ini. Jadi mending aku bikin sendiri aja deh. Aku pakai 2 butir kelapa parut, dikupas kulitnya. Terus ini diaduk dulu, digongseng-gongseng pakai api kecil. Lalu masukin gulanya tadi sebanyak 350 gram. Tunggu sampai kelapanya menjadi keket atau menjadi lengket seperti ini. Setelah unti kelapanya matang lalu disisihkan. Lanjut ini aku mau siapin panci untuk ngukus kuenya nanti. Karena aku bikinnya banyak, jadi langsung aja pakai panci yang gede. Sambil nunggu airnya mendidih nih panci, aku mau siapin bahan-bahan tepungnya dulu. Aku pakai 1,5 kilo tepung beras ketan putih dicampur dengan 500 gram tepung ketan hitam. Selanjutnya tambahin garam 1 sendok makan karena aku bikinnya banyak jadi garamnya juga banyakin. Setelah bahan keringnya sudah masuk semua, langkah baiknya ini diaduk rata dulu sebelum kita tuang dengan santan. Setelah semuanya tercampur dengan rata, aku tambahin 900 ml santan. Untuk santannya aku masak terlebih dahulu, tunggu hingga dingin baru aku campur dengan adonan yang kering. Kemudian adonan diaduk kembali dengan spatula. Barulah setelahnya kita bisa menuangkan 5 sendok makan minyak goreng. Setelah adonan semua tercampur rata, boleh kita menguleninnya pakai tangan. Ini aku udah cuci bersih ya. Kalau nggak suka di skip aja videonya. Pas adonannya udah kalis, aku mau ambil dulu sedikit, mau aku bulet-buletin dulu. Kira-kira pas nggak nih adonannya? Adonan udah kalis, aku mau sisihkan dulu, tutup rapat. Ini aku mau siapin untinya, aku mau bulet-buletin dulu. Kenapa aku bulet-buletin dulu kayak gini? Karena ketika dipakai akan memudahkan kerja kita lebih cepat. Setelah unti selesai, aku mau minyakin dulu cetakan untuk kue bugisnya. Karena ini kan berbahan dasar ketan. Jadi kalau nggak pakai cetakan kayak gini, nanti ketika dikukus adonannya akan melebar dan gepeng. Untuk cetakannya wajib banget kita olesin pakai minyak goreng terlebih dahulu biar nggak nempel. Barulah ambil sedikit adonan lalu dilubangi pakai sendok atau pakai jempol. Fungsinya untuk masukin unti putihnya. Kalau di sendok kan kadang untinya bleber kemana-mana gitu, jadi bikin kerjaan kita tuh lama. Aku ulangin ya. Pertama-tama tuh aku ambil dulu adonannya, terus aku lubangin pakai sendok atau pakai jempol, lalu dimasukin unti putih yang udah kita bulatkan tadi. Nah kalau kayak gini kan lebih praktis. Dibulet-buletin sebentar, lalu masukin ke cetakan. Jangan di komen atau jangan ditanya kenapa nggak pakai sarung tangan. Ya kan kenyamanan masing-masing ya. Yang penting tangan kita tuh kalau mau masak kayak gini tuh cuci tangan hingga bersih. Coba deh kalau kalian beli ini tuh, kalau belinya tuh satunya tuh bisa 2.000 atau 2.500 tergantung ukuran ya. Kalau yang gede bisa 3.000. Jadi kalau kita mau pakai harga yang lebih ringan ya mendingan bikin sendiri aja. Kebetulan aku juga doyan banget makan ini. Ini aku kukus sekitar 25 sampai 30 menit karena aku mau tuh dalamnya tuh bener-bener matang tepungnya. Kan aku bikinnya juga gede jadi adonannya rada tebel gitu ya. Pas masih dalam keadaan panas atau anget ini langsung kita bungkus pakai daun pisang. Oh ya, untuk daun pisangnya tadi ini aku panasin di kompor satu-satu ya, per satu lembar. Jadi warnanya tuh bisa cantik kayak gini. Beda kalau kita dijemur tuh kan kadang panasnya matahari bikin keriting. Jadi biar tampilan kue bugis kamu itu cantik ya, daunnya harus dipanggang satu persatu di atas kompor. Dan wajib banget sebelum dibungkus pakai daun ini kue bugisnya, daunnya harus diolesi dulu dengan minyak goreng biar kuenya nggak nempel. Alhamdulillah kue bugis aku udah cepet selesainya karena tadi ada 2 bala bantuan po aku bantuin. Jadi langsung aja kita packing untuk dihantar ke rumah tetangga. Sisanya kita bagi-bagi. Terus kita makan sendiri. Assalamualaikum.